bertemu lagi di Zoomcaster. Sahabat Kompas TV, akhir-akhir ini banjir menjadi salah satu hal yang paling disorot oleh warga Kota Malang. Setiap kali hujan deras kita deg-degan. Meskipun ya sahabat Kompas TV, banjirnya hilang saat hujannya reda, tapi ini bukan berarti kita abai ya. Kita harus mencari tahu sebenarnya apakah ada kesalahan dalam tata kota mungkin, ataukah ada hal-hal lain yang perlu segera diperbaiki, mengingat jika info BMKG Desember ini adalah puncak hujan deras. Nah, ini kan kita jadi harus waspada nih. Jangan sampai nanti warga ini kesusahan karena banjir. Nah, Hilda akan langsung mengajak bertanya kepada yang ahli, yakni sudah ada Pak Agus Dwi Wicaksono, pengamat tata kota dari Universitas Brawijaya Malang. Selamat siang Pak Agus, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Kompas TV, Pak. Selamat siang, Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan nih sahabat Kompas TV. Jadi Pak Agus hari ini sibuk banget, tapi Alhamdulillah berkenan untuk men-share ilmunya, pandangannya. Bagaimana tentang tata kota di Kota Malang tuh sebenarnya kalau melihat kondisi banjir akhir-akhir ini Pak, apa sih Pak? Apakah ada kesalahan dalam penataan kota Pak? Ya, jadi saya mungkin cerita dulu banjirnya ya, Pak. Boleh, Kan boleh, boleh, yang silakan Pak. paling kerasa akhir ini kan bulan November kemarin, dan cukup banyak kalau kita lihat juga pada lokasinya menyebar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat urut runtut eh, selama 10 tahun terakhir itu sering ya. Jadi misalnya tahun 2023 itu sempat mengalami banjir juga 4 kecamatan, Blimbing, Klojen, Rawaru, Sukun ya. Kemudian juga yang cukup besar tuh tahun 2000 November juga 2021 itu ada banjir bandang kiriman juga dari hulu. Kemudian Oktober 21, November 20 tahun 20, kemudian Desember. Jadi tampaknya itu bulan-bulan November, Oktober, Desember itu puncak-puncaknya hujan dan kritis. Jadi kalau kita lihat dari eh, kejadian itu, sebenarnya itu bukan apa ya fenomena sekali, tapi sudah menjadi eh, peristiwa tahunan dan intensitasnya itu makin ke sini semakin meningkat. Jadi kalau kita lihat memang banyak faktor. Memang salah satunya adalah tata ruang. Tapi kalau kita lihat juga berkaitan dengan apa, infrastruktur, kemudian berkaitan dengan tata kelola dan sebagainya. Saya kira itu gambaran tentang banjirnya, Mbak. Wah, ini berarti Pak Agus bahkan sudah menjabarkan data-data nih sahabat Kompas TV Hmm. bahwa ini adalah tahunan terparah 2021 sempat ada banjir kiriman juga. Saya juga ingat Pak. Jadi memang kadang kita ini juga saya pernah meliput saat debit air sungai Kampung Wanawani ini begitu tinggi sementara nggak hujan di Ya, Kota Malang, tapi karena di ya Kota betul, Batu Pak. deras. Nah, ini kan kita juga mungkin ya sebagai warga awam kan kita juga beraktivitas biasa, oh nggak hujan aman. Tapi ternyata sungainya meluap. Nah, kayak gini-gini juga kan Pak, kita jadi was-was apalagi kayaknya kemarin kita sepakat Pak ya bahwa banjir yang beberapa waktu lalu sampai viral di mana-mana ini kan Ya, menakutkan begitu ya. Kita jadi takut, warga juga jadi was-was. Nah, kayak gitu Pak. Tadi Bapak sempat bilang eh, menyinggung soal tata ruang Pak. Bapak kan ahli nih, pengamat. Nah, kalau dari sisi pandangan Bapak ini sebenarnya bagaimana sih Pak? Kota Malang ini kan kota kecil ya Pak ya. Penduduknya banyak banget. Setiap tahun bertambah terus ini juga Pak. Gimana Bapak? nggak sebenarnya kalau di kategorikan kota termasuk kota besar karena di atas penduduk dengan jumlah di atas 500.000. Jadi termasuk besar. Tapi berkaitan dengan apa masalah itu, jadi kalau kita lihat tuh seperti ada teori mengatakan eh, banjir Kota Malang itu seperti big problem. Jadi terjemahnya itu masalah yang ganas atau buas. Lawannya itu masalah yang jinak gitu ya. Jadi banjir, apa, kemudian kemacetan itu sebenarnya termasuk masalah weak problem.
artinya gini, banyak eh, persepsi tentang banjir itu dan juga melibatkan banyak aktor. Yang kalau misalnya kita misalkan eh, banjir sebagai peristiwa alam, ada yang mengatakan banjir sebagai kegagalan infrastruktur, banjir sebagai pelanggaran tata ruang. Jadi masing-masing aktor itu punya persepsi sendiri. Nah, kemudian juga kalau kita lihat penyebabnya itu apa? Sistemik. Jadi saling menguji. Misalnya gini, ada yang mengatakan banjir itu perubahan iklim. Kemudian karena urban sprawl, urban sprawl itu apa, kota yang eh, berkembang secara horizontal. Ada yang mengatakan sarananya tua, ya, drainase tua, dua lama. Kemudian juga apa, lemahnya kontrol tata ruang. Nah, ini sehingga tidak ada satu faktor yang dominan dalam mengatasi banjir ini. Ya, semua itu saling terlibat. Jadi, Berkaitan ya Pak ya, saling berkaitan ya, ya. kemudian juga gini, kalau kita lihat solusinya itu tidak ada solusi yang final. Oke. Sering jadi gini, misalnya, eh, misalnya kayak kalau kita katakan normalisasi sungai, akibatnya mungkin banjir itu pindah. Yang di normalisasi aman, Hah? tapi bagian yang tidak dinormalisasi banjir. Ya. Oke. Kemudian juga gini, kalau kita membuat misalnya drainase yang besar, ini juga mendorong pembangunan baru. Jadi eh, itu yang dikatakan sebagai masalah yang apa ya? Artinya Tem- ganas, kalau pertimbangannya itu ganas, big problem itu ganas. Lawannya itu temperable. Jadi solusinya kompleks, kemudian juga lintas sektoral, jangka panjang dan sebagainya. Jadi memang Oke, kalau dari jadi tata ruang, ya, ya Mbak, menjawab juga nih yang tadi Bapak sampaikan bahwa sektornya sektornya banyak. Ini jadi menjawab ya, pertanyaan orang awam, Pak. Kadang kan kalau orang awam bilang, ini udah dibangun drainase tapi kok masih banjir? Atau misalkan, ini kok sudah normalisasi sungai tapi kok nggak ada solusinya? Tetap aja daerah lain banjir. Berarti karena ini, Pak ya, karena ada ya, faktor-faktor yang berkaitan ini, Pak ya. ya, betul, betul. Jadi kan tadi ciri dari problem itu tidak solid, jadi bukan benar salah, tapi lebih baik, lebih benar. Jadi terkait tadi, makanya kalau misalnya tata ruang dibenahi, mungkin kalau tidak diikuti dengan aspek yang lain ya sama saja, gitu. Karena penyebabnya juga banyak sekali, gitu ya. Tapi kalau dari tata Oke. ruang, memang ada sumbangan kenapa sampai terjadinya banjir itu, gitu ya. Oke, bisa dijelaskan mungkin, Pak, sumbangan yang seperti apa ini, Pak, kalau dari sisi tata Ya, ruang, Pak? eh, kalau kita lihat kan, misalnya eh, terkait dengan anu, apa, alih fungsi lahan. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kan gini, seharusnya lahan itu menjadi lahan terbuka hijau misalnya, menjadi area resapan air. Nah, alih fungsi menjadi misalnya perumahan, perdagangan, dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan eh, pengendaliannya, ya, pengendalian tata ruangnya. Jadi eh, kita mungkin tidak mampu mengontrol kemana arah pembangunan apa, perumahan perdagangan tadi. Nah, itu juga menjadi penyebab terkait dengan banjir. Yang lain lagi adalah konsep. Ya, konsep kota itu seharusnya mampu apa, mendukung bagaimana eh, konsep yang adaptif. Jadi saya kira banyak apa, penyebab tata ruang, mulai dari konsep sampai kepada detailnya. Ya. Contohnya Oke. misalnya terkait dengan eh, larangan membangun pada sepadan. Tapi kita lihat banyak sepadan yang sudah dibangun, gitu ya. Itu tata ruang juga sebenarnya.
kemudian terkait dengan sumur resapan, ya. Misalnya juga kita punya konsep biopori, ada Glintung yang sudah bagus, Hmm. tapi itu hanya dipakai mungkin pada satu lokasi, satu kelurahan, tapi tidak diaplikasikan pada wilayah yang lain misalnya. Nah, jadi saya kira banyak sumbangan tata ruang juga Oke, gitu ya. oke. Jadi ini Termasuk tadi konsep. Ya. oke, konsep. Pak Agus tadi menjelaskan bahwa alih fungsi, kurangnya kontrol pembangunan perumahan, kemudian konsep Hmm, kota harusnya mendukung konsep yang adaptif. hmm. Ini berarti harus ada eh, pengawasan yang lebih tegas sebenarnya Pak ya, dan sangat boleh Pak ya ketika Pemda dinas terkait ini melakukan bukan ikut campur tapi lebih ke pengawasan yang serius yang benar-benar memastikan bahwa pembangunan ini sesuai. Begitu Pak ya, berarti Pak ya. Ya, betul, Pak. Karena kita sudah punya rencana, jadi rencana yang makro kota, namanya RT kota, sampai rencana yang detail ya, rencana dari tata ruang kota, misalnya kecamatan, bahkan ada yang kaitannya dengan desain, ya. Jadi urban design atau RPL. Kita sudah punya itu, mungkin kita asumsikan itu baik, tapi dalam kaitannya pelaksanaannya, tadi masih ada yang tidak apa sinkron ya antara eh, rencana dan pelaksanaannya. Betul-betul Pak. Ini apalagi perumahan banyak sekali Pak ya di Kota Malang saat ini ya. Kita sama-sama tahu bahwa data juga kan lahan persawahan juga menyempit, tata hijau kurang. Ya, Jadi ini juga jadi PR ini bahwa pemerintah juga harus lebih tegas dan serius dalam pengawasan Pak ya. Tadi saya juga saat Bapak bilang menyinggung Gelintung ini, saya juga ini Pak ingat. Saya memang pernah liputan dulu. Memang di situ sumur resapannya bagus dan bisa mencegah banjir. Tapi memang belum semua daerah, Pak ya, menerapkan ini, Pak ya, ya. kelurahan-kelurahan ini, Pak ya. Nah, ya sebenarnya Oke, kalau kita menarik ya sumur resapan biopori itu kan satu elemen kecil dari konsep yang besar. Ya, eh, ada namanya konsep kota apa Spon City atau kota Spon seperti Spon eh, spon apa ini, ya. Pak. Apa? Spon yang mana ini? Ada spon buat Ya, cuci piring, atau spon buat mandi, ya, atau ya, spon seperti buat itu. apa? Ya, saya kira Oke, ada oke. namanya eh, Spoon City atau kota Spoon. Artinya gimana? Jadi kota itu sebagai eh, spoon ya. Jadi tidak eh, membuang air saja, tapi mampu menyerap air, air hujan tuh ya, kemudian menyimpan, menyaring, terus mengalirkan kembali. Jadi kalau Oke, kita ingin kita apa tidak pakai spons itu, ya hujan kering kering, tapi oke. dampaknya ke daerah yang hilir, daerah yang bawahnya, karena ketahanan kan tinggi. Kalau kita Nah, buang semua dengan cepat ya bisa, tapi dampak itu akan terkena pada kota-kota di bawahnya. Nah, spons itu berfungsi menyerap airnya itu, menyimpan, menyaring, dan mengalirkan kembali. Nah, contoh yang elemen yang detail itu yaitu biopori itu. Tapi sebenarnya banyak kalau kita lihat elemen yang mendukung itu. Ya. Sebenarnya taman oke. rain garden. Jadi taman yang menyerap air. Ada danau, ada kolam retensi dan sebagainya. Kemudian juga ada green roof misalnya. Jadi semua diarahkan bagaimana tadi menyerap air, menyimpan air, ya, kemudian mengalirkan kembali pada waktu misalnya kering, ya. Jadi itu Oke. sebenarnya baik untuk ekologis. Konsep yang bagus Pak ya, elemen kecil dari Nah, konsep yang besar seperti yang tadi ya, dijelaskan Pak Agus ini. Jadi hmm, bagaimana sebenarnya eh, saya juga yakin Pak sebenarnya pasti banyak cara gitu, tapi mungkin kita memang belum ketemu dan memang harus segera ditemukan Pak ya, karena kan kondisi cuaca saat ini seperti ini, kita juga tentu sebagai warga selain waspada, tapi juga eh, Pemda juga harus bergerak begitu ya, karena
jangan juga membiarkan warga menjadi was-was tiap hujan turun jadi was-was gitu. Kemudian juga nanti kalau Ya. tiba-tiba banjir kayak gimana ini belum sempat menyelamatkan barang-barang lagi atau apa kan kita juga jadi was-was apalagi kalau dulu mungkin saya pun sepakat jika dulu kayaknya ya yang banjir yang dekat sungai aja. Buktinya sekarang kan nggak juga Pak ya. Jalanan jadi Ya. sungai. Udah ruko-ruko jadi aduh kok jadi di mana-mana jadi sungai gitu kan. Ini kan juga jadi hal-hal yang sebenarnya juga sayang Pak ya kalau kita berbicara Kota Malang ini kan kota yang indah begitu ya, kota yang indah. Kemudian juga Ya. jika tidak diimbangi dengan eh, ruang tata ruang yang baik, tata kota yang baik kan juga sayang Pak ya. Kalau Bapak melihat Pak, ada nggak sih Pak, bisa nggak sih Pak sebenarnya dibetulkan gitu Pak ya? Kita kan misalkan kita lihat udah banyak nih, udah terlalu banyak bangunan. Apakah tapi kira-kira bisa nggak sih dibetulkan Pak kalau dilihat dari kondisi saat ini Pak Agus? Eh, Kalau tata ruang lagi, Mbak ya, saya dari tata ruang. Iya, Jadi iya, sebenarnya ada namanya mulai dari apa model perencanaannya. Kalau oke, kita tadi ada kita kenal ada rencana tata ruang wilayah kota, itu skala kota, rencana detail. Nah, memang itu ada apa kewajiban kota itu harus membangun menyusun rencana itu. Nah, tapi eh, kalau dalam rencana ada namanya model rasional komprehensif. Jadi model itu memang yang dipakai di Indonesia dan diacu oleh ATR BPN. Ya. Undang-undang kita pun dasarnya itu. Nah, ada sebenarnya model perencanaan yang namanya adaptive planning. Ya. adaptive Jadi planning. Oke, bisa dijelaskan perencanaan Pak yang gimana itu Pak? adaptif. Ya, jadi ini eh, kalau yang kita pakai itu kaku, ya perencanaan itu kaku, biasanya jangka panjang, kemudian juga evaluasi biasanya per 5 tahun. Nah, adaptif ini dia mampu fleksibel, ya. Jadi kalau ada masalah dievaluasi. Jadi memang ini kan sebenarnya cocok kalau menurut saya cocok untuk tadi yang memecahkan big problem tadi. Big problem tadi Pak ya. Ya, Oke. big problem itu kan kompleks. Itu nggak bisa dengan saya perencanaan yang konvensional, tapi harusnya yang adaptif tadi mampu menyesuaikan dengan kondisi. Karena gini, biasanya rencana itu kan 20 tahun ke depan. Ya, kita se- eh, memang berusaha memamai bagaimana kondisi 20 tahun ke depan. Tapi kan 5 tahun ke depan kita belum tahu pasti seperti apa terjadi. Betul. Besok pun Harus juga, beradaptasi ya. ya, nah, Kehidupan itu terus berubah. ya kan kalau yang sekarang itu kaku. Oke, Jadi, oke. nah, rencana adaptif itu mampu apa, memberikan satu solusi secara cepat dan fleksibel. Ya, memang ini satu model perencanaan baru. Jadi, saya kira dari model perencanaan itu sendiri sudah memang kita perlu berpikir kritis, apakah itu sudah di tepat digunakan ya. Tapi kalau kita lihat dari undang-undangnya memang harus seperti itu. Tapi saya kira Oke. ada peluang bagaimana rencana yang saya terkait dengan banjir ya. Itu Hmm, khusus dia bisa adaptif. oke, Jadi oke. saya kira harusnya eh, apa berubah total ya. Kalau kita masih pakai seperti sekarang ya, kalau kita lihat dari data yang sebelumnya tadi Hmm, 10 tahun terakhir itu hmm, tidak apa ya, tidak yang apa eh, sporadis, tapi polanya itu sama hmm. rata-rata Oktober, November, Desember. November dan Desember. Dan Oke. maaf. Eh, jadi dan semakin lama semakin semakin besar dampaknya. Nah, kalau itu tidak diatasi ya itu terjadi makin besar. Ya, kedua misalnya tadi Oke. berkaitan dengan resilient. Resilient itu tahan terhadap bencana. Ya.
Jadi kota itu eh, tahan terhadap banjir. Ada gini, kalau ada banjir, masyarakat, infrastruktur, semua itu mampu mengatasi bencana. Misalnya bagaimana apa eh, informasi yang nanti akan diterima gitu ya, atau disebarkan ke semua masyarakat. Kemudian bagaimana misalnya dengan cepat mengatasi banjir misalnya. Bagaimana bangunannya itu juga mampu mengatasi banjir ya. Jadi berkaitan dengan ketahanan terhadap bencana. Ya, memang kalau kita rasakan hanya sekarang banjir saja ya. Tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tidak Gitu. menutup kemungkinan Pak ya terjadi yang lebih buruk Ya, ya, karena melihat tadi kan Bapak juga, saya sepakat juga sih, apalagi berdasarkan data Oktober, November, Desember, dan secara kita melihat secara langsung memang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan tadi Bapak bilang bahwa sudah saatnya bisa diterapkan adaptive planning. Jadi bisa beradaptasi dengan cepat, berencana jangka ya, panjang tentu betul. saja boleh, tapi melihat kondisi saat ini kan banyak yang bilang Kota Malang itu juga kota yang dinamis, Pak ya, kota yang sangat dinamis. Ya, Jadi eh, perkembangan penduduk, pertumbuhannya, kemudian kotanya sendiri juga sangat dinamis. Memang menurut saya juga seperti itu. Jadi ini bisa menjadi hal yang tepat juga. Kemudian tadi juga inovasi agar semua teratasi cepat. Misal bangunan dan ketahanan bencana ini juga kembali ke awal tadi, Pak ya, berarti ya bahwa nah, harus ada pengawasan yang serius, Pak ya. ya, Bahkan saat antara rencana dan realisasi harus harus cocok ini. Jadi nanti yang ya, dipaparkan apa gitu, yang tertulis apa, tapi ternyata kenyataannya tidak gitu ya Pak ya. Ini ya, harus betul diawasi Pak. secara serius. Pak, closing statement nih dari Bapak, masukan Pak, masukan untuk kita tentu sebagai warga juga harus boleh memberi masukan Pak ya, masukan yang baik demi kota kita ini. Apa Pak? Masukan closing statement Ya, nih, masukan dari Bapak. eh, jadi kalau apa dari saya eh, sebaiknya ada solusi jangka pendek ya. Jadi terkait dengan infrastruktur darurat. Misalnya bagaimana membenahi misalnya got, drainase dan sebagainya atau membuat tambahan pompa. Kemudian juga jangka pendek termasuk pengendalian penyebab banjirnya apa apa. Kan banyak dari Oke, oke. tata bangunan, pembersihan sampah di sungai, drainase, gitu ya. Kemudian juga kesiapan warga tadi. Jadi termasuk eh, ada nggak jalur evakuasi misalnya kalau ada banjir. Jadi ingat ya, ini kan baru banjir. Iya. Bencana itu ada gempa, ya, ya, Hmm, tanah longsor ya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kan banyak gitu ya. Jadi kemudian juga eh, jangka pendek itu adalah audit apa? Audit kapasitas drainase. Mana yang oke. masih kurang, mana yang sudah cukup, dan mana yang perlu ditanggapi. Nah, itu jangka pendek. Kalau jangka menengah mungkin itu terkait dengan konsep kota tadi yang saya katakan Spoon City atau kota Spon ya. Ya, kemudian juga terkait dengan apa, redesain kembali sistem drainase dan apa, pembuangan. Jadi misalnya pembangunan kolam retensi. Kita punya pengalaman banyak sekali terkait dengan kolam ini retensi. Jadi ada jangka pendek, jangka menengah atau panjang. Tata ruang juga termasuk di sana. Kemudian pengolahan das juga termasuk di sana. Saya kira eh, harus mulai dari yang apa yang bisa kita lakukan secara jangka pendeknya dulu. Kemudian Luar biasa. ya jangka menengah. Oke, jadi sebagai pengamat Pak Agus nih memberi masukan yang sangat baik, banyak. Saya rangkum tadi ada solusi jangka pendek, solusi jangka menengah, solusi jangka panjang. Yang paling harus kita lakukan saat ini, karena kita ini sahabat Kompas TV sudah berada di fase yang sudah Desember ini dan kita juga mengalami banyak banjir kemarin. Jadi tadi Pak Agus memberi masukan di solusi jangka pendek, infrastruktur darurat atau tambahan pompa ini penting. Kemudian juga
pengendaliannya seperti apa. Kesiapan warga jalur evakuasi ini juga penting karena jangan sampai ketika sudah besar warga baru dievakuasi itu juga jangan ya. Sebelumnya kita harus berupaya melakukan kesiapannya. Kemudian juga audit kapasitas drainase. Mana yang kurang cukup, mana yang cukup. Ini sepertinya belum dilakukan ini, Pak. Audit kapasitas drainase ini padahal ini mendesak juga berarti ya karena jangka pendek. Kemudian jangka menengah, kota Sponsit ini juga bagus tadi sempat dijelaskan oleh Pak Agus di awal dan redesain kembali sistem drainase dan pembangunan tata ruang pengelolaan das. Luar biasa, Pak Agus. Jadi, betapa banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai warga dan juga sebagai pemerintah daerah tentunya agar secara serius bersama-sama mengatasinya karena sangat wajar jika warga ini diberi hak hidup yang layak dan tidak was-was saat hujan deras datang. Terima kasih banyak Pak Agus waktunya untuk Sama-sama Kompas aja. TV. Terima kasih Ya, banyak masukannya sebagai pengamat tata kota sama. dari Universitas Brawijaya Malang. Sehat selalu Pak Agus. Sampai jumpa. Amin. Oh, ya. Sama-sama, Mbak. Salam. Ya, terima kasih banyak.